akan dilakukan, sedang dilaksanakan oleh Kota Cirebon berdasarkan pengumuman Presiden tadi malam bahwa PPKM level 4 diperpanjang dan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 27 tahun 2021 tentang PPKM level 4, 3, dan 2 COVID-19 di Jawa Bali sudah ditetapkan dan kemudian ditindaklanjuti dengan surat edaran Wali Kota nomor 74/PEM tentang perpanjangan PPKM level 4 COVID dalam rangka penanganan pengendalian penyebaran COVID-19 di Kota Cirebon tertanggal hari ini 3 Agustus 2021. Hasil evaluasi dari pemerintah pusat melalui Mendagri tersebut, Kota Cirebon masih berada pada level 4 dan surat edaran Inmendagri tersebut masih sama dengan Inmendagri yang sebelumnya, tapi memang ada penanganan perlakuan PPKM di level 3 dan level 2. Di Jawa Barat yang level 2 itu hanya Kabupaten Tasikmalaya, kemudian level 3 itu tetangga kita Kabupaten Sukabumi, Pangandaran, Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Cianjur, Ciamis, Karawang, dan Kota Tasikmalaya. Sedangkan ada daerah yang tadinya level 3 menjadi level 4 seperti tetangga kita Kabupaten Kuningan, Indramayu, Garut, Pangandaran itu dari level 3 level 4. Secara regulasi pengaturan di dalam Inmendagri yang 24 dan 27 sama dengan 24 sama dengan yang 27. Ada pelonggaran-pelonggaran yang sudah kita implementasikan dalam SE sebelumnya. Jadi kemudian kita tetapkan lagi dalam SE nomor 74. Secara prinsip itu. Kemudian terkait dengan pembatasan mobilitas, penyekatan 5 titik di pintu masuk kota sesuai dengan tadi rapat dengan Pak Kapolres Cirebon Kota dan Pak Dandim tetap akan dilaksanakan dengan penempatan petugas yang terjadwal. Kemudian penyekatan di dalam kota itu tetap dilaksanakan dengan memasang barrier yang sudah ada dan tidak ada petugas yang nanti penanggung jawab adalah polsek setempat. Kemudian yang ketiga, pemadaman PJU akan perkecil titiknya dari 25 titik akan menjadi, nanti mungkin Kadisub sedang memetakan mana yang memang punya potensi terhadap Kamtibmas maupun juga kerawanan dan juga tidak ada penerangan di wilayah sekitarnya. Khusus untuk jalan protokol memang akan dilakukan masih dalam penanganan pemadaman PJU. Kemudian apalagi ya, saya pikir itu terkait dengan pelaksanaan PPKM level 4 yang akan berjalan dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 9 Agustus. Terkait indikator penilaian level 4 tersebut, mungkin juga teman-teman sudah melihat dan mendengar serta mengikuti perkembangan yang ada, bahwa ada 3 indikator dalam penilaian sebuah wilayah itu masuk level 3, 4, ataupun 2. Pertama adalah pertambahan kasusnya lebih dari 150, kemudian penambahan pasien yang masuk di rawat inap lebih dari 30 selama 1 minggu, dan tingkat kematian di atas 5 per minggu. Dan 3-tiganya indikator itu Kota Cirebon masuk semua, karena testing kita cukup tinggi. Dengan testing cukup tinggi, dengan positif rate yang hampir 79, ya makanya pertambahan walaupun secara jumlah sudah melandai angka terkonfirmasinya, tingkat kesembuhan juga meningkat, tapi dinamis di angka kematian masih terjadi. Tapi di sisi bor rumah sakit masih alhamdulillah sudah menurun di tingkat 68%. Tapi masih ada antrian di ruang intensif, ini yang perlu diwaspadai. Dengan kondisi seperti ini, kami berharap masyarakat untuk bisa tetap menjaga pelaksanaan protokol kesehatan, walaupun di beberapa sektor sudah dilakukan pelonggaran untuk bisa memulai aktivitas usaha dengan pembatasan jam operasional dan pembatasan kapasitas. Momentum ini harus dijaga supaya kasusnya terus menurun, karena kalau kita lihat dari siklus yang terjadi,
di minggu kedua, ketiga Juli itu terjadi puncak dari pandemi dan mudah-mudahan seterusnya bisa melandai. Tapi ini harus kita sama-sama jaga. Caranya adalah tetap melaksanakan usahanya, tadi protokol kesehatan, pembatasan kapasitas dan penerapan 5M. Tapi yang menjadi paling kunci adalah testing, tracing, isolasi dan treatment, dan yang paling utama bagaimana percepatan vaksinasi bisa dilakukan. Karena saat ini 38% capaian progres vaksinnya, informasi mungkin masih peringkat kedua, tapi berharap kita mulai minggu depan pelaksanaan akselerasi percepatan vaksinasi akan kita lakukan dengan dukungan TNI Polri di 22 kelurahan, kemudian di sentra-sentra vaksinasi yang kita akan tentukan, di tempat-tempat pelayanan kesehatan baik rumah sakit, klinik milik pemerintah maupun juga milik swasta, termasuk juga sarana yang sudah berjalan di Kodim, di Korem, di Rumah Sakit Ciremai, di Dokes, itu akan menjadi bagian dari sinergitas dan simultan pelaksanaan vaksinasi. Target kita bisa 5.000 per hari, insya Allah, kalau itu bisa berjalan, dan insya Allah mulai tanggal 9, tadi sudah rapat, kita akan mulai tanggal 9, mudah-mudahan ini bisa berjalan serentak.